dan dijajaki untuk ya ditarik ke Manchester United ya. Well, kita mau ngobrolin ringan aja nih, ala gue ya, ringan amatiran. Gimana sih kira-kira nih ya, bagus atau tidak, oke atau tidak, memungkinkan atau tidak ya. Well, Cristiano Ronaldo itu menurut gue secara pribadi ini adalah pemain favorit gue ya, salah satu pemain favorit gue yang pernah membela Manchester United. Memang sangat-sangat luar biasa pada saat itu. Cristiano Ronaldo ya mempersembahkan beberapa banyak gelar lah ya. Salah satunya yang paling fenomenal adalah tentu saja Liga Champions, gelar juara Liga Champions yang kita menang di Moskow ya, adu penalti melawan Chelsea. Cristiano Ronaldo ini kan ya kalau bisa dibilang pemain gaek ya, karena kan usianya sudah 36 tahun nih. Cuman kalau gua ngelihat ini ya di statistik, rekor golnya tuh sangat-sangat luar biasa ya. Kalau gua lihat ini ya, total rekor golnya itu dari tahun 2006-2007 membela Manchester United, lalu ke Real Madrid, dan sekarang Juventus, itu selalu 2 digit ya. Artinya dia nggak pernah bikin gol di bawah 10 gol per musim tuh nggak pernah ya. Dan garansi itu bisa dibilang ada lah ya. Yang lebih fenomenal lagi nih, semenjak tahun 2007-2008 dia tidak pernah mencetak gol itu dalam satu musim itu di bawah 15 gol ya. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Musim ini ya dia mencetak 25 gol di Juventus menurut catatan di web ini ya. Musim lalu 31 gol, sebelumnya 21 gol. Ini di atas 20 terus loh, ini luar biasa ya. Cristiano Ronaldo semenjak pindah ke Real Madrid, satu musimnya tuh selalu mencetak di atas 20 gol di semua ajang kompetisi. Fenomenal ya. Terutama dia sendiri pun kan sudah berusia 36 tahun, tapi seakan-akan ini ya nggak ada bedanya ketika dia masih umur 30 awal atau bahkan 20-an, dan tentunya dengan lebih matang. Cuman langsung aja nih, yang bikin gua sebelum itu ya, gue pingin bahas juga soal masalah posisi dia sore ini ya. Posisi dia ini kan dia bisa bermain di sebagai ujung tombak, kanan atau kiri ya. Dan ini kalau gua ngelihat ya, correct me if I'm wrong, bisa nanti dicari ya. Ini salah satu posisi kesukaannya striker Ole Gunnar Solskjaer. Jadi Ole Gunnar Solskjaer ini suka pemain depan terutama yang bisa bermain di banyak posisi ya, terutamanya sebagai ujung tombak dan juga sebagai winger ya. Dan ini juga kalau yang gua baca alasan kenapa Lukaku ini akhirnya dilepas ya, karena Lukaku ini dia kurang begitu senang lah kalau dipasang di sayap ya. Beda kayak Anthony Martial yang oke juga masih bisa dipasang di kiri, pun juga Edison Cavani ya beberapa kali itu kan sempat diminta untuk bermain melebar ya. Kalau Rashford kita nggak usah ragukan lagi ya, karena memang bisa bermain di banyak posisi, dan juga Mason Greenwood. Anyway, ini salah satu menurut gua ya, salah satu pemain yang dia bisa masuk ke skemanya Ole Gunnar Solskjaer ya, Cristiano Ronaldo. Artinya dia bisa bermain di banyak posisi sebagai seorang striker ya. Nah sekarang balik lagi ke tadi, apa sih sebenarnya yang bikin gue agak minder ya, atau agak kaget sebenarnya, adalah mengetahui berapa sih gaji Cristiano Ronaldo ini di Juventus. Ternyata ini sangat-sangat wow ya, karena ya gajinya dia ini menyentuh angka 900.000 pound sterling per minggu, atau bahkan ada beberapa source yang mengatakan sudah menyentuh angka 1 juta. Dan menurut gue ini kan ya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang enteng gitu loh, karena di dunia ini kalau menurut gue ya, dari yang artikel yang gue baca ini hanya ada beberapa pemain itu yang gajinya tuh luar biasa seperti ini ya. Salah satunya tuh adalah ya Cristiano Ronaldo, lalu ada Luis Suarez ya, yang 575.000 per minggu, Neymar 600.000 per minggu. Ya termasuk juga Lionel Messi ya. Messi bahkan ini menyentuh angka, menurut media yang gue baca ini 2,1 juta ya. Menurut gue kan ini sangat-sangat mencengangkan ya. Dan ya kalau kita lihat gaji pemain Manchester United sekarang ini kan angkanya jauh ya di bawah itu semua ya. Dan ya menurut gue ini juga sih menurut gue yang akan ya bisa dikatakan nanti akan memberatkan Manchester United. Dan kalau kita lihat lagi ya, Cristiano Ronaldo ini kan kontraknya baru berakhir di tahun 2022 ya. Artinya kalau kita mau ambil sekarang ini harus bayar transfer fee, lalu kalau di sekarang ini harusnya sudah masuk sudah masuk Bosman ruling ya kalau diambil dari sini, soalnya kan dia 1 musim sebelum selesai. Correct me if I'm wrong, but anyway,
dengan bayar transfer fee atau tidak itu belum selesai sampai situ, karena ternyata gajinya dia ini gede banget ya, seorang Cristiano Ronaldo ini. Dan kalau gue lihat gaji sekarang yang paling tinggi di Manchester United itu David De Gea tuh 375.000 per minggu. Ini saja kan sudah ada gap yang sangat cukup lebar sekali ya. Kita juga tidak bisa menafikan Cristiano Ronaldo ini akan memberikan gol dan segala macam, tapi faktor-faktor seperti ini juga harus kita lihat ya. Tentunya ini juga akan berpengaruh ada pengaruhnya juga kepada siapa-siapa yang akan stay di Manchester United ya. Ada beberapa artikel yang gue baca, ini akan terjadi kalau Edison Cavani ini meninggalkan Manchester United ya. Untuk Edison Cavani sendiri, gue sih sebenarnya masih 50-50 ya, setuju atau tidak. Ada beberapa pendapat, ya Edison Cavani ini kan bagus, atau Cristiano Ronaldo ini kan bagus untuk memberikan development kepada striker-striker. Well, harus gue ingatkan ini pendapat gue dengan amatiran, development pemain itu bukan tanggung jawab dari pemain. Itu tanggung jawab tim pelatih. Sisi development pemain muda ya, menurut gue tuh tidak bisa dibebankan atau diberikan kepada pemain juga, pemain yang lain, pemain senior ya. Karena menurut gue ya, again sih, tugas mereka itu adalah bermain, tugas mereka itu adalah perform di atas lapangan ya. Dan ini juga yang menurut gue berlaku bagi seorang Edison Cavani ya. Kalau masalah dia ini mendevelop Mason Greenwood atau Marcus Rashford, menurut gue itu cuman kayak analogi gue tuh kayak bawang goreng di atas soto atau di atas bubur ya, katakanlah. Itu sama sekali bukan hal yang, itu bonus daripada bonus lah katakanlah. Again, yang paling harus kita lihat itu adalah kontribusi pemain ini di atas lapangan seperti apa ya. Development itu sekali lagi ranahnya pelatih, tim kepelatihan. Balik lagi ke Cristiano Ronaldo, ya menurut gua kalau ngelihat dari seperti ini sangat-sangat tidak masuk akal sih kalau menurut gue. Sekalipun gue sih suka ya kalau Cristiano Ronaldo ini, maksudnya gue secara pribadi gitu ya, gue sih suka aja kalau dia bisa comeback ke Manchester United, dia bisa menutup karir bahkan di Manchester United ya. Karena ya bisa dibilang ini nostalgia juga, dia merupakan pemain yang punya ada DNA Manchester United, dari sisi teknis masih oke, rekor golnya pun juga seperti kayak memberikan garansi semusim dia masih bisa bikin banyak gol ya. Tapi ya itu tadi ya, nomor satu adalah faktor gaji menurut gue, atau ya itu tadi ya, faktor finansial lah katakanlah, yang Manchester United harus rogoh. Dan menurut gue ini sangat-sangat mahal sekali, terutama di masa pandemi seperti ini nih. Pun juga musim depan ya, belum tentu juga akan recovery kondisi finansial global ini ya. Jadi menurut gue, ya with all due respect, gue sih walaupun sempat berpikiran gue setuju untuk Manchester United untuk mendatangkan seorang Cristiano Ronaldo, tapi setelah gue ngeliat lebih dalam lagi ya, bahkan kalau gue bandingkan ketika Zlatan dulu datang ke Manchester United, ini gajinya kan hanya 200.000 per minggu. Itu juga masih ada gap dengan Cristiano Ronaldo ya. Ya kurang lebih itu ngobrol-ngobrol ringan, amatiran ala gue ya tentang Cristiano Ronaldo, tentang kemungkinannya akan datang ke Manchester United ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, saksikan terus Football Belanda. Wassalamualaikum.